Halo, masih bareng gua di Piknik Basic. Sekarang gua lagi ada di Kiwong Coffee. Kita pengen tahu perkembangan kafe-kafe kopi yang sedang menjamur di masa PPKM darurat. Gimana keadaan mereka survive dihajar oleh pandemi corona ini, dan dengan kebijakan pemerintah PPKM darurat kita kupas tuntas nanti bareng sama ownernya. Tapi sebelum itu jangan lupa lo like, comment, subscribe, and share. Oke, sesuai tadi apa yang gua sampein, kalau kita bakal ngobrol langsung sama ownernya Kiwong Coffee. Kiwong Coffee ini termasuk kopi yang udah lama sih, tempat nongkrong, tempat gaulnya anak-anak muda, sampai yang tua-tua pun banyak nongkrong di sini, dari tempat yang berpindah-pindah. Cuman gua pengen tahu di tengah kebijakan pemerintah pakai apa namanya PPKM darurat tuh, efek dan imbasnya seperti apa untuk mereka, kan gitu. Kebetulan ownernya tuh temen gua. Kita sapa dulu nih. Ki, halo Ki. Ya. Gimana kabar Ki? Buka aja ya? Ya, buka aja. Alhamdulillah baik dan tidak baik. Baik dan tidak baik. Baik dan ini, tidak baik. Ini kata-katanya nih, jawabannya udah mengisyaratkan sesuatu nih, baik dan tidak baik. Jadi kalau orang ngomong ada good news, ada bad news kan gitu. Jadi ini bad newsnya dulu apa good newsnya dulu nih? Bebas. Mau Bad newsnya dulu, goodnya dulu, biar gue enak dengernya, yang enak-enak pertama datang. Baiknya gini, di masa orang banyak bilang sekarang ini masa-masa sulit untuk UKM ya. Berita baiknya mungkin buat saya pribadi, ini suatu berkah sebenarnya, karena saya sampai saat ini dari 2016 saya masih bisa bertahan. Oh gitu. Di Kiwong Coffee. Berarti lu manusia penuh bersyukur lah ya. Iya, survive iya. aja bersyukur dia. Ya. Berita buruknya hampir sama dengan teman-teman yang lain, bukan hanya di Cirebon, mungkin di kota juga, di wilayah 3 Cirebon, bahkan Indonesia lah. Indonesia ya. Mungkin dunia lah ya. Ya, para pelaku-pelaku UKM, termasuk kita para penggiat kopi, sedang terpuruk. Terpuruk. Apalagi gini ya, yang namanya orang ngopi itu nggak enak kalau misalnya mau ngopi Take away ya. dibawa pulang. Iya. Enaknya nongkrong, kalau misalnya yang mau sendiri dengan kesendiriannya, kalau yang mau ngobrol sama temen ya enaknya ramean. Buat Mau hangout nugas lah ya. mau nugas pun kita bisa hangout di sini gitu. Sekarang ketika take away ya mesti mendingan mereka bikin sendiri di rumah gitu daripada beli di kita. Oke. Iya. Ya dengan adanya tadi deh, Ki, ini kan kalau pandeminya udah lama ya, hampir Iya. 2 tahun kan. Berapa? 2 tahun kali ya. Nah, kebijakan yang baru nih, PPKM darurat, itu efeknya apa? Yang paling terasa apa? Efek yang paling terasa ya muterin modalnya susah ya. Dia ngomongnya mikir bro, Gini. muterin modalnya susah. Jadi gini, kita harus bisa bertahan. Yeah. Kita harus bisa muterin modal kita di sini. Sedangkan kita untuk keluarin produk kita susah. Yang kedua,
kita harus bisa bertahan karena kita harus tetap ngegaji anak-anak kita. Yeah. Nah, dari situ aja kita dibilang dapat sampai 30-40% aja udah beruntung sekali gitu. 20-40%? Iya. Itu udah beruntung? Udah beruntung sekali. Hilangnya banyak banget ya? Kita sendiri pernah di sini 3 hari kemarin kita benar-benar jong dapat. 1 hari. Nggak ada yang beli? Iya, dari jam 10 sampai jam 8 malam. Jong. Padahal kopi tuh paling enak ambil ngerokok loh. Saya nggak ngerokok. Oh dia nggak ngerokok, harusnya nggak ngopi dia. Gini, Ki, lu kan termasuk lama tadi dari tahun berapa? 2016. Nah menurut lu apa sih beratnya bikin tempat ngopi ya, kafe kopi atau tempat hangout tuh apa beratnya? Terus menurut lu apa sih filosofinya dari kopi gitu ya, sampai bikin gini-ginian gitu? Sebenarnya gini ya, kalau secara saya pribadi karena saya dimulainya dari 2016 itu masih bisa dibilang yang namanya kedai kopi shop gitu. Atau misalnya yang sekarang kafe-kafean gitulah. Belum banyak ya? Belum jamur kayak sekarang. Terus saya punya minat di usaha yang begini itu diawalin dari pribadinya saya sendiri. Aslinya saya punya mah kronis. Oh, mah kronis kayak gue. Gue punya mah, gue pernah cerita sama dia takut ngopi ya. Jadi saya sendiri pernah 2 kali saya dirawat, dan itu yang namanya 1 tetes air itu nggak bisa masuk keluar lagi. Sedangkan saya paling suka dulu sebelum saya kena kopi-kopi yang begini, saya kena suka banget sama yang namanya kopi-kopi sobek. Ya, kopi sobek. Kopi-kopi saset lah gitu. Saset kayak sampo. Efeknya ya jelek sih kalau dibilang dalam jangka waktu pendek nggak akan ketahuan, tapi ketika dalam jangka waktu panjang efeknya baru kelihatan. Rasa ya? Baru kerasa. Saya dikenalin sama pamannya saya kopi seperti ini. Saya sendiri nggak yakin tadinya. Ketika akhirnya saya berani nyoba, saya sendiri akhirnya yakin nggak ada efek apa-apa gitu dari kopi ini. Nggak nyakitin mahnya lah, nggak bikin kambuh gitu. Ya. Posisi saya waktu itu pertama kali nyoba kopi yang begini, saya belum makan posisinya. Sedangkan kalau misalnya saya kopi saset pagi-pagi saya posisi belum makan, ya udah. KO pasti. Ya. Keringat dingin. Keringat dingin, gemeteran. Was-was, hawanya, pikirannya kayak pengen mati. Nah, terus dari situ diawalin saya jualan kopi bubuk dulu. Kopi bubuk. Yang udah digrinding ya? Ya, udah siap saji lah. Ya. Tapi murni tanpa gula. Murni bubuk kopi biji kopi yang digiling. Ya. Dari situ beberapa kali ada customer yang punya mah juga. Tanya ke saya, kok kopinya beda rasanya, bukan kopi yang kemarin ya? Saya bilang sama aja kopi yang kemarin, dari petani yang sama, dari produsen yang sama. Mereka bilang kenapa kok beda rasanya? Akhirnya saya coba, ternyata itu ada seninya. Seni meracik kopi namanya. Meracik kopi, bro. Kalau namanya orang-orang yang sekarang dikenal populer namanya itu barista. Cuma saya sendiri saya bukan barista, saya hanya penjual kopi. Ternyata saya nggak ngelihat tutorial di Google, saya tanya-tanya dari mulut ke mulut, nanya keluar masuk ke kedai kopi, tanya-tanya dengan
ownernya, dengan penyeduhnya. Ternyata dari satu jenis kopi itu bisa bermacam-macam rasanya. Yang bisa timbul ya? Beda-beda. Tergantung cara penyajian. Iya, aromanya yang keluar. Akhirnya saya penasaran. Saya nyobain, beli alat-alatnya, saya kumpulin, dan ternyata jualan kopi bubuk lebih kurang menantang. Kurang menantang. Daripada nyeduh kopi, minimalnya untuk sendiri. Ya. Awalnya emang emang iya, dari kopi yang sama kok rasanya beda-beda gitu. Ngulik ternyata kalau misalnya kita ngobrol tentang cara bikin kopi itu sehari 2 hari nggak akan kelar, nggak akan selesai, karena banyak faktor yang mempengaruhi dari kopi itu. Akhirnya dari saya mulai seneng ngeracik kopi, saya ngumpulin alat-alat, saya beraniin bikin untuk usaha lah ya, usaha kopi, masuk ke bisnis kopi. Dan emang waktu itu karena belum banyak orang-orang kopi, lumayan juga sih responnya lumayan ya. Orang sekarang aja sebenarnya masih lumayan ya, kok. Responnya lumayan, tapi kita untuk mengedukasi butuh perjuangan Ya, kan kalau yang gua tahu gini Ki, ngopi itu kan ada tren, ada budaya ya. Yang kayak kita tadi bicara di belakang, kalau di Aceh tuh ngopi ya budaya kan. Kalau di kita masih tren. Nah, yang gua tahu nih ya, di Kiwong Coffee ini dia nggak nyuguhin lu tempat yang asik buat hangout, bukan. Artinya dia harus mengcover semua tempatnya jadi yang eye catching, orang bisa instagramable, enggak. Tapi yang gua tahu di Kiwong Coffee ini dia justru lebih kepada cara penyajian dan memang sajian kopi yang menurut gua enak. Gua juga pesan di sini kan, di sini nggak cuma kopi nih Ki. Ya. Ini coklat nih yang gua pesan, coklat panas. Coklat panasnya tuh emang kerasanya, gua karena pecinta coklat ya, gua ngerasanya coklat ini emang di lidah gua tuh enak banget lah pokoknya. Jadi Kiwong Coffee ini menurut gua recommended. Jadi kalau lu mau nongkrong, mau ngopi yang nyari kopi bener-bener kopi, atau coklat yang bener coklat, lu datang ke Kiwong Coffee deh. Terus gini Ki, kopi lu ambil dari mana Ki? Banyak. Karena salah duanya di mana? Salah duanya ketika saya ngambil salah 3, ketika tiga-tiganya biar kocak. biasa bercanda sama gua. Jadi yang namanya kebun kopi itu panen itu kan ya beda-beda siklusnya ya. Ketika kita ngambil dari 1, 2, bahkan sampai 3 tempat, tiga-tiganya nggak ada, dua-duanya nggak ada, saya nggak bisa ngelanjutin. Akhirnya ketika ada yang nawarin kopi itu recommended, saya ambil. Jadi nggak 1 tempat, 2 tempat kita ambil. Pokoknya dari manapun itu kopi dapat. Termasuk coklat. Termasuk coklat. Lu coklatnya dari ini bukan coklat asli, bukan lo giling apa gimana? Nah kalau itu saya belum berani. Tapi saya sendiri untuk ngeracik coklat ini ada hampir 1 tahun saya gonta-ganti resepnya. Ya setahun lebih saya baru dapat racikan coklat seperti ini. Jadi bro, bikin coklat ada racikannya, bikin kopi ada racikannya, dan itu preparationnya nggak instan. Oh kita punya barista, lu sewa, terus lu bikin kopi, nggak gitu. Kita harus butuh proses 1 tahun lu prosesnya dapat racikan yang begini. Ya gua nggak bisa ngomong begini doang, bukan, karena gua pecinta coklat. Jadi gue hargai, gue respect terhadap rasa yang bisa gue rasakan di mulut gue nih, kayaknya mantep banget. Terus produkan kopi yang lu punya apa ini? Gue lihat di depan ya, itu ada namanya cold brew. Cold brew ya. Ini berapa duit Ki? Segini Ki? Segitu cuma 20.000. Cuma 20.000, lu bawa botolnya? Enggak. Jadi botolnya kita nanti ada botol plastik. Yeah. Kalau misalnya ada sama botolnya kita kira sama botol dihargain. Oh kalau beli kopi isinya doang. Jadi kalau misalkan beli kecap sama botolnya. Botolnya. Kalau kopi
botolnya lu tinggal, susah nyari botolnya. Bisa dibawa pulang, nanti dibawa balik lagi. Oke, susah senang lu usaha kopi ini apa? Bisa dibilang susah, bisa dibilang itu juga kebanggaan buat saya sih ya. Kenapa? Ya saya sendiri buka bisnis kopi ini dari nol. Karena yang namanya orang banyak bilang buka bisnis kopi ini itu modal yang gede ya. Tapi saya sendiri modal nekat, punya apa namanya? Punya duit yang segitu-gitunya, tapi saya punya niat, saya pengen punya usaha sendiri dan akhirnya bisa. Padahal waktu itu saya punya modal cuma 3 juta. 3 juta bikin kafe kopi. 3 juta. Saya waktu itu buka awal-awalnya di motor roda 3 dan roda 3 motor itu juga saya dapat pinjam dari adik, dan alat-alat kopi yang saya punya buat usaha itu ya saya nggak beli baru, Second ya? second. Tapi alhamdulillah karena walaupun saya belinya second, tapi itu yang termasuk apa namanya alat-alat kopi yang rekomen lah. Jadi sampai sekarang pun masih bisa dipakai ya. Tapi nggak sampai minum ke rentenir kan? Enggak, itu kita ngumpulin modal sedikit akhirnya juga bisa lah kita akhirnya kebeli yang tadinya manualan sekarang bisa di mesin. Ya, lumayan perjalanannya lumayan. Kalau misalnya ini mah apa ya, ngos-ngosan lah gitu. Yang roda 3 tadi tuh gimana pengalaman lo roda 3 di pinggir jalan ya jualan? Nah, saya sebelum punya tempat, saya kan waktu roda 3 itu di depan Labkesda di Taman Kota Sumber ya, TJB. Itu sebelum saya punya tempat di situ, saya sempat pindah-pindah juga, dan saya juga sempat diprotes sama customer. Ya habis kayak kucing tapi. Kok apa jualan pindah-pindah, nggak kasih tahu lagi, kita nyari ke sana udah nggak ada, okay. Pindah lagi kemana gitu. Saya nyari ke sana udah pindah lagi gitu. Repot lagi kalau pas hujan ya. Tapi ya alhamdulillah walaupun pindah-pindah banyak juga yang nanyain buka kopinya di mana, kita kan juga kontak-kontakan ya. Ada terus gitu. Alhamdulillah ada yang datang terus. Itu kalau hujan gimana lo? Kaburnya gimana? Hujan kebetulan kita punya tenda ya. Oh, ada tenda. Jadi ya bukan pasang aja. Cuma yang repotnya ketika hujan gede. Kita waktu punya pengalaman di depan Labkesda itu, ketika kita punya tempat di situ, ketika hujan, jadi bukan kita aja yang masang tenda itu. Orang-orang yang pada ngopi juga akhirnya pada ikutan. Berarti sisi bagusnya ada dong. Iya. Kerjasama. Sampai mereka sendiri lupa gitu. Kopi yang di gelas mereka tinggalin, yang tadinya tinggal setengah akhirnya penuh lagi. Kena hujan ya. Kena hujan. Ya sekarang lu bisa ketawa ya. Artinya karena lu udah di posisi ini kan. Tapi sebenarnya ada sih rasa kangen pengen yang dulu lagi gitu. Ada. Pengen. Itu yang nggak didapat dari tempat-tempat yang lain yang sekarang kan orang juga bisa kopi kan ya. Tahu jreng ya. Iya, kafe ya. Kan. Tapi kan tadi yang membedakan lu itu adalah kualitas kopi dan cita rasanya. Itu menurut gua emang beda banget lah, kopinya mantap. Itu nomor 2 sebenarnya. Nomor 2 ya. Karena banyak kopi-kopi yang lain yang lebih enak dari kopi-kopinya saya, racikannya. Banyak ya. Ini banyak. Bukan, nggak boleh gua mau menyebut itu. Ini Edun lah. Artinya dia ngerasa tadi nyebutin ini nomor 2, nomor 1-nya banyak yang lebih enak. Gimana tuh? Kopi saya banyak yang bilang enak. Bukan 1-2 ya. Yeah. Banyak juga enggak lah. Yeah. Tapi saya sendiri ya nyobain kopi saya biasa aja gitu. Yang lain juga banyak yang bilang kopinya saya biasa aja banyak. Yang bilang kopinya saya nggak enak banyak. Cuma saya sendiri ya, saya udah maksimal bikin kopi untuk customer yang mereka mau, yang mereka minta. Yang penting
Satu, yang jarang orang yang punya bisnis seperti ini bisa berkomunikasi sama customer langsung, owner dan customer langsung, karena mereka kan biasanya punya anak tua kan, yang notabene barista, bahkan ada ya di coffee shop yang tidak ada apa sih namanya, nggak boleh yang namanya barista itu ngobrol sama customer. Oh, ada yang gitu? Ada yang gitu. Alasannya apa tuh? Atau mungkin SOP-nya mereka. Nah, kalau misalnya saya, itu kepuasan tersendiri. Karena ketika saya ngobrol, ketika saya nawarin, saya bisa apa ya? Akhirnya tahu keinginan customer. Dia pengen minuman yang mereka pengen taste-nya manis. seperti apa? Ya, misalnya dia nggak suka manis, dia suka yang pahit. Kita akhirnya bikin yang seperti mereka mau. Ya, kalau kopi ini paling keren tuh dari Itali kan, di racikannya ya, baristanya ya. Itu rata-rata mereka tuh kalau mereka bikin suatu order dari konsumen, mereka tuh datengin, terus ajak ngobrol, kadang mereka kasih tahu sejarah kopinya, cara ngeraciknya, sampai kopi itu jadi dan siap disajikan, siap dinikmati. Ya mungkin menganut prinsip itu mungkin. Jadi ngobrol dengan konsumen itu adalah sebuah kepuasan ya. Dia bisa tahu kebutuhan mereka apa, keinginan rasanya dan lain-lainnya. Di pengalaman saya sendiri ya, saya pernah jualan bareng sama istri saya. Dan istri saya nggak pernah mau ketika dibikinin kopi. Maksudnya bikinin kopi buat yang lain. Karena ketika kemarin bikin kopi, caranya beda. Sekarang caranya beda. Nanti besok dia bilang masih beda lagi katanya. Nggak mau bikin kopi katanya. Karena ya itu ketika kita customer itu ada obrolan, ada perbincangan. Saya sendiri ngasih nama buat pribadi ya, buat pribadi Kiwong Coffee itu saya kasih namanya psikologi konsumen. Psikologi konsumen. Jadi jangan ngerasa kita bikin kopi ini yang enak loh, tapi kan belum tentu mereka. Oh iya. Tentu mereka pengen yang seperti itu. Ya. Karena sama kayak kita suami istri nih. Kadang istri kita tuh lebih tahu keinginan kopi kita yang kayak apa, kan gitu. Jadi alangkah lebih baiknya tadi gua sepakat. Kalau lu tuh setiap konsumen kalau perlu tanyain, kalau mau bikin kopi pengennya kayak gimana racikannya? Apakah cuman 7 gram, atau 10 gram, atau 12 gram, atau double, atau triple lah. Itu kan suka-suka konsumen ya. Namanya orang konsumen itu raja. Oke. Detik terakhir lagi, gue mau tanya. Kira-kira tips sukses buat lo apa? Kalau yang namanya sukses itu kita nggak bisa bilang kita sukses ya. Karena yang bilang kita sukses itu orang lain. Ya. Tapi saya lebih sepakat dengan kata-kata, bukan kata-kata sukses, tapi pencapaian. Kalau yang namanya pencapaian itu kita punya mimpi, kita punya rencana, kita punya keinginan, dan keinginan itu, mimpi itu bisa tercapai. Ya. Itu pencapaian. Beda sama sukses. Kalau sukses kan indikatornya banyak. Betul. Nggak bisa dibilang dari kepuasan pribadi. Tapi kalau pencapaian lebih ke kepuasan pribadi yang target pribadi yang sudah dicapai lah. Karena belum tentu orang yang sukses dia merasa nyaman dengan kesuksesannya. Tapi ketika dia sudah mencapai suatu pencapaian, dia merasa puas. Oke, apa kira-kira? Kalau sekarang susah ya untuk balik lagi ke masa-masa yang dulu. Yang namanya sukses, yang namanya pencapaian itu di masa pandemi, masa COVID-19. Jadi kita sendiri harus bisa ngerubah mindset kita.
kita nggak bisa menerjemahkan suatu teori bahwa teori bisnis itu harus seperti ini. Karena di masa pandemi sekarang itu nggak akan bisa, nggak akan bisa diterapkan. Sekarang yang namanya ngopi, orang nggak enak ngopi dibawa pulang. Iya. Orang ngopi enaknya di tempat ngopi, iya. Ngobrol gitu, dengerin musik, nugas. Jadi ketika bisa dibilang waktu dulu ya, ketika punya bisnis, punya usaha yang seperti ini, mereka masuk ke zona nyaman. Masuk ke zona nyaman. Cuma ya ketika masuk ke pandemi ini, pertama saran saya buat teman-teman, kalau misalnya masih mau survive ya, minimal survive. Kalau bisa lebih jauh mengembangkan usahanya, yang pertama harus berani keluar dari zona nyaman. Ya. Karena ketika kita masuk ke zona nyaman, udah repot. Ya. Kita udah terbuai. Ya. Kita udah bisa ya ketika kita hidup enak, terus kita hidup susah, move on-nya itu susah. Repot lah. Ya. Kalau keluar dari zona nyaman kan kita siap fight terus. Yang kedua adalah orang-orang kopi itu idealisnya tinggi banget. Orang kopi idealisnya tinggi banget. Ya. Jadi saya juga punya saran sih sebenarnya. Ya. Minimalnya untuk pribadi saya sendiri, saya harus bisa berani melepas idealisme. Ya. Okay. Karena ketika kita masih mau bertahan dengan idealisme kita, ya udah tamat. Repot lah ya pokoknya mah. Sekarang gini, kopi harus di tempat. Sekarang masa apalagi yang sekarang ya, PPKM darurat. Tidak boleh ada dine in. Take away. Semua harus take away. Ya lo harus kasih sini drive thru. Meja, kursi aja harus dibalik-balikin gitu. Itu. Yang ketiga, yang terakhir mungkin kita harus berani ngambil resiko. Kita harus merubah konsep-konsep yang lama dan harus berani mencoba hal-hal yang baru. Karena apa? COVID-19 itu nggak akan hilang. Entah sampai berapa tahun ya, tapi kita harus bisa berdampingan dengan COVID-19. Gimana caranya lah ya? Dengan norma kehidupan yang baru. Oke. Thank you ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Tapi tadi ya, buat viewer Piknik Bisik, hidup memang pahit, tak sepahit kopi. Tak sepahit kopi buat gue hidup, karena hidup tuh pahit banget. Tapi kalau kopi, gimana cara lu nikmatinya? Kopi ini bisa lu pakai gula boleh, lu pakai susu boleh, lu pakai apapun lu campurin sini boleh, selama lu ngerasa nikmat. Artinya hidup itu nggak usah dibikin pusing, nikmatin aja seperti kita menikmati secangkir kopi. Sampai ketemu lagi di Piknik Bisik berikutnya, dan pantengin terus channel gua. See you lagi.